Menghadapi cuaca ekstrim, Pemkab Tabanan tetap siaga terhadap bencana. Hal itu dilakukan mengingat kontur tanah setempat didominasi wilayah yang subur, banyak sungai, dan ngarai, sehingga sangat berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor dan banjir. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya mengungkapkan hal tersebut di ruang kerjanya pada hari Selasa tanggal 16 September tahun 2025. Sanjaya menambahkan bahwa Pemkab Tabanan sejatinya sudah punya pengalaman menangani bencana banjir tahun 2024. Saat itu hujan lebat di hulu membawa air bah dan banjir bandang, sehingga menimbulkan banyak kerusakan pada rumah warga maupun fasilitas seperti jembatan di Abian-Tuwung. Menurut Sanjaya, tahun 2024, 4-5 jembatan roboh, Parahyangan Beji hancur lebur dan pura terendam akibat banjir bandang dari hulu. Sedangkan ketika hujan lebat pada hari Selasa tanggal 9 September dan hari Rabu tanggal 10 September tahun 2025, Tabanan agak sedikit tertimpa bencana. Walau demikian, Bupati Sanjaya tetap memerintahkan Forkompimkam, Camat, dan TNI Polri di masing-masing kecamatan-kecamatan supaya melakukan antisipasi. Peralatan berupa alat pemotong kayu atau bambu dipersiapkan di masing-masing wilayah sehingga bergerak cepat jika ada pohon tumbang. Kalaupun ada pohon tumbang, pihak kecamatan segera turun ke lapangan, dan tidak lagi menunggu petugas dari kabupaten. Sanjaya mencontohkan saat bencana tahun 2024 di Marga, Pemkab Tabanan mengerahkan sekitar 6.000 ASN untuk diajak gotong royong bersama warga setempat pasca musibah. Dalam waktu sepekan, material bekas banjir dan tanah longsor berhasil dibersihkan sehingga tidak sampai berlarut-larut. Salah satu jalan yang ditempuh yakni kolaborasi dari tingkat, desa, kecamatan hingga kabupaten, agar tanggap darurat. Bupati Sanjaya juga menjalin kerjasama dengan LSM atau pihak-pihak yang memahami lingkungan atau sampah untuk menjaga wilayah masing-masing. Untuk menghindari kerusakan alam, Bupati Sanjaya mengingatkan aparat PU dan Dinas Perizinan supaya jangan sembarangan mengeluarkan izin. Jangan sampai izin yang dikeluarkan tersebut mengganggu lingkungan atau ekosistem setempat, karena dapat merugikan masyarakat. Sedangkan sungai yang tidak memperoleh perhatian, lama-lama bakal timbul alih fungsi maupun pendangkalan atau penyempitan sehingga tak mampu menampung air dari hulu hingga ke hilir. Masyarakat Tabanan juga diajak introspeksi diri mencermati setiap perkembangan yang timbul serta tidak henti-hentinya belajar bersama untuk menghadapi bencana. Sanjaya tetap mengingatkan krama atau warga mengenai pesan Gubernur Bali Wayan Koster agar mengelola sampah berbasis hulu. Hal itu karena sampah merupakan salah satu penyebab banjir, akibat gat yang mampet. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di hulu hingga hilir sungai supaya bersama-sama mengelola sampah dengan baik misalnya membuat teba modern maupun tempat pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle atau TP3SR, sehingga persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Dengan cara seperti ini, dia yakin masalah sampah di Bali dapat diatasi bersama. Tidak disangka-sangka ada bencana yang sangat luar biasa, banjir bandang di Bali ini, tatkala tanggal 10 September kemarin. Nah, saya di Kabupaten Tabanan sudah punya pengalaman lah bagaimana menangani kebencanaan. Karena tahun yang lalu kami juga tertimpa bencana alam yang sangat dahsyat dari Marga kemarin di Sungai-Sungi namanya sampai di Abian-Tuwung. Berapa jembatan, ada 4-5 jembatan roboh, berapa Parahyangan Beji hancur lebur, banyak pura yang terendam. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.